Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Muhammad Yamin. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Muhammad Yamin, negarawan dan sastrawan. Pada masa sidang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, ia tampil menjadi pembicara pertama untuk mengemukakan konsepnya perihal dasar negara Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia hendaknya berlandaskan pada 5 dasar, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Konsep dasar negara ini sesungguhnya tidak berbeda jauh isinya dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pemilik konsep itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Kedua orang tuanya terhitung masih keturunan kepala adat di Minangkabau. Ia termasuk segelintir orang Indonesia yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi pada zaman penjajahan. Berbagai jenjang pendidikan yang berhasil ditempuhnya, diantaranya adalah HIS, Hollandse Inlandse School, Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian Bogor, dan AMS, Algemeen Middelbaar School, bagian A Yogyakarta. Setamat AMS, ia berniat memasuki Universitas Leiden, Belanda untuk mempelajari kesusastraan Timur. Namun, sebelum sempat ia berangkat, datang telegram dari Sawah Lunto yang mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia, ia mengurungkan niatnya ke Leiden. Sebagai gantinya ia kemudian bersekolah di RHS, Recht Hoge School, Sekolah Tinggi Hukum, Batavia hingga lulus dan berhasil mendapatkan gelar Meester in de Rechten, MR, pada tahun 1932. Kiprah Muhammad Yamin dalam berpolitik untuk kian memperbesar wawasan nasionalismenya dimulainya dengan memasuki JBS, Jong Sumatera Menbon, pada 1926 hingga 1928. Di Organisasi Pemuda Sumatera itu ia ditunjuk selaku ketua organisasi. Ia dikenal radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia sangat menghendaki persatuan dan kesatuan negerinya dan menentang penjajahan Belanda. Pidato-pidatonya yang mengkritik tajam kebijakan pemerintah kolonial Belanda disertai seruan untuk bersatu terhadap semua komponen bangsa Indonesia terdengar lantang pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta, tanggal 28 Oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Ia mendesak agar bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dijadikan asas untuk sebuah bahasa kebangsaan. Desakannya berhasil, bahasa Indonesia kemudian disepakati bersama sebagai bahasa Gerakan Nasional Indonesia. Akibat permusuhan kerasnya pada pemerintah kolonial Belanda dan radikalismenya dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menarik kembali beasiswa yang mereka berikan untuknya. Muhammad Yamin kemudian bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, pada tahun 1932. Pidatonya yang lantang kembali terdengar pada Kongres kedua Partindo pada tanggal 23 April 1933 yang menghendaki Indonesia merdeka waktu itu juga. Setelah Partindo dibubarkan, ia mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Wilopo, dan Amir Syarifuddin. Muhammad Yamin kemudian diangkat sebagai anggota Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 1938 dan membentuk Golongan Nasional Indonesia. Ia terus menjabat anggota Volksraad hingga Jepang datang dan menduduki Indonesia. Selain dikenal selaku politisi hebat, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai sastrawan. Buah karyanya, berupa kumpulan puisi berjudul Tanah Air yang terbit pada tahun 1922. Kumpulan puisi tersebut disebutkan sebagai kumpulan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Kumpulan puisi keduanya, berjudul Indonesia, Tumpah Darahku, terbit bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Pemuda kedua di Jakarta, 28 Oktober 1928. Selain kumpulan puisi, ia juga menulis drama yang diberinya judul Kalau Dewa Tara Sudah Berkata, tahun 1932, dan Ken Arok dan Ken Dedes, tahun 1934. Karyanya yang lain adalah cerita sejarah, yaitu Gajah Mada, tahun 1945, Sejarah Pangeran Diponegoro, tahun 1945, dan Revolusi Amerika,
tahun 1951, ia juga menulis terjemahan, yaitu Menantikan Surat dari Raja karya Rabindranath Tagore, tahun 1928, Tan Malaka, tahun 1945, Julius Caesar karya William Shakespeare, tahun 1952, dan Di Dalam dan di Luar Lingkungan Rumah Tangga karya Rabindranath Tagore. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, pemerintah pendudukan Jepang pun menunjuknya menjadi Kepala Departemen Propaganda, Sendenbu. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia terlibat aktif dalam BPUPKI dan menjadi salah satu dari 3 tokoh pembicara yang tampil mengemukakan konsep azas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Ia juga termasuk anggota Panitia 9 yang berhasil menyusun Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila. Setelah sila pertama dari Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum dilangsungkannya pemilihan umum. Berbagai jabatan penting pernah disandang Mohammad Yamin. Ia pernah memangku jabatan selaku Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, dari 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955, dan juga Menteri Penerangan pada Kabinet Kerja III. Dari 6 Maret 1962 hingga 13 November 1963. Masa kerja Kabinet Kerja III yang menunjuknya selaku Menteri Penerangan tidak selesai diikutinya karena Tuhan telah terlebih dahulu memanggilnya pada 17 Oktober 1962 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di tanah kelahirannya, Talawi, Sawah Lunto. Pemerintah Indonesia yang sangat menghargai jerih payah perjuangannya mengangkat Mohammad Yamin selaku pahlawan pergerakan nasional berdasarkan Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 008 TK tahun 1973.